Sebelum kita memulai pelajaran, kita pahami dulu konsep dari nilai mutlak. Di sini saya ada sebuah cerita, yaitu mengenai pasukan pramuka. Suatu pasukan pramuka sedang belajar baris berbaris di lapangan sekolah. Sebuah perintah dari pimpinan, maju 4 langkah jalan. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 4 langkah ke depan. Jika perintah pimpinan adalah mundur 3 langkah jalan, hal ini berarti bahwa pasukan akan mundur ke belakang sejauh 3 langkah. Pertanyaannya, tentukan posisi pasukan terhadap posisi awal. Yang kedua, berapa banyak langkah yang dilakukan pasukan pramuka tersebut? Oke, untuk menjawabnya, simak langkahnya. Ya, yang pertama itu menentukan posisi pasukan terhadap posisi awal. Maka kita gambarkan dulu dalam garis bilangan sesuai dengan ilustrasi tadi, yaitu pasukan pasti berdiri dalam keadaan diam, berarti berada pada posisi 0. Kemudian pemimpin pasukan memerintahkan 4 langkah maju jalan. Maju 4 langkah berarti dia berada di posisi 4. Nah, kemudian ada lagi perintah mengatakan mundur 3 langkah jalan. Mundur 3 langkah jalan berarti sekarang pasukan berada di posisi 1. Nah, sebelumnya kita sepakati dulu bahwa maju itu adalah positif, kemudian mundur itu adalah negatif. Sehingga kita dapat menjawab pertanyaan pertama itu posisi pasukan, kita bisa tulis 4 ditambah dengan negatif 3 itu sama dengan 1, sama ya. Jadi kita perhatikan arahnya. Oh, kalau ke kanan itu atau maju itu adalah positif, dan kalau ke kiri atau mundur itu adalah negatif. Jadi posisi pasukan tersebut terhadap posisi awal adalah 1. Sekarang yang pertanyaan kedua, berapa banyak langkah yang dilakukan pasukan pramuka tersebut? Jadi sama seperti yang di atas, yaitu 4 ditambah negatif 3. Jadi 4 kemudian negatif 3 sama dengan 1. Nah, tidak mungkin 1 ya. Tidak mungkin 1 karena dia tadi maju sebanyak 4 langkah dan mundur sebanyak 4 langkahnya. Kalau kita hitung langkahnya kan pasti sebanyak 7. Jadi di sini untuk yang nomor 2 kita tidak memperhatikan arahnya ya. Kita tidak memperhatikan arahnya, sehingga di sini menjadi 4, di sini menjadi 3, sehingga banyak langkahnya adalah 7 ya. Jadi banyaknya langkah dari pasukan tersebutlah yang merupakan nilai mutlak ya, semuanya positif. Jadi di sini bisa kita gambarkan seperti ini. Kalau 4 kalau kita mutlakkan hasilnya adalah 4. Kita mutlakkan di sini. Oh, berarti negatif kalau dimutlakkan itu adalah positif 3. Jadi jaraknya atau banyak langkahnya dijumlahkan. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa oh, ternyata mutlak itu sama seperti jarak. Jarak tidak ada yang nilainya negatif, jadi semuanya positif. Jarak selalu positif, sehingga kita bisa simpulkan bahwa oh, mutlak X itu pasti hasilnya adalah selalu positif atau semuanya positif. Misalnya saya berikan contoh untuk yang ini ya. Untuk yang ini jarak antara 0 dan X pada garis bilangannya mutlak 4. Kalau mutlak 4 kita gambarkan dalam garis bilangan itu arahnya adalah ke kanan ya, ke kanan. Tapi kalau nilai mutlak kan kita tidak memperhatikan arahnya. Arti di sini 4. 1 2 3 4. Jadi banyak langkahnya atau jaraknya itu adalah 4. Sehingga mutlak 4 pasti hasilnya adalah 4. Bagaimana dengan mutlak negatif 3? Mutlak negatif 3 pasti hasilnya adalah 3 juga. Kenapa? Karena kalau mutlak negatif 3 berarti jarak antara 0 dengan negatif 3. Kita mundur 1 2 3, negatif 3. Jadi di sini. Nah, di sini posisinya negatif 3. Tapi kan yang kita tidak perhatikan arahnya. Yang kita perhatikan adalah jaraknya dari 0 ke negatif 3 ini kan 3, jadi positif 3, sehingga tadi bisa kita
misalkan contoh negatif 100, mutlak negatif 100. Kalau mutlak negatif 100 digambarkan dalam garis bilangan akan panjang. Tadi kita sudah temukan konsepnya bahwa mutlak X itu selalu positif, sehingga mutlak negatif 100 itu adalah 100. Kalau mutlak negatif 2020 pasti hasilnya adalah 2020. Mutlak 1001 pasti hasilnya adalah 1001. Sekarang kita ke mutlak itu. Yang pertama, nilai mutlak X itu adalah X jika X-nya lebih dari 0. Artinya, nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Ya, bilangan itu sendiri. Dan jika nilai mutlak dari suatu bilangan itu negatif atau kurang dari 0, maka nilainya adalah lawan dari bilangan negatif itu, atau kita kalikan dengan negatif. Jadi di sini negatif X. Sebagai contoh, mutlak 1/2. Mutlak 1/2 itu berapa nilainya? Nah, kita lihat dulu ini yang di dalam mutlak. Di dalam mutlak ini adalah 1/2. 1/2 itu kan lebih dari 0, maka hasilnya pasti bilangan itu sendiri, yaitu 1/2. Misalnya lagi adalah mutlak 5. Mutlak 5 pasti hasilnya adalah 5 juga, karena 5 itu adalah bilangan positif atau lebih dari 0. Bagaimana dengan nilai mutlak 0? Nilai mutlak 0 pasti hasilnya adalah 0. Kan di sini definisinya adalah lebih dari atau sama dengan 0. Berarti mutlak dari 0 itu adalah 0. Nah, bagaimana kalau misalnya seperti ini? Negatif 1/2. Mutlak dari negatif 1/2 itu berapa nilainya? Kita lihat ini. Negatif 1/2 itu kurang dari 0. Maka pasti adalah lawannya. Lawannya apa? Positif kan? Atau kita kalikan dengan negatif. Ini negatif 1/2. Berarti hasilnya adalah 1/2. Lawannya berarti kalau di sini positif dan negatif, maka hasilnya adalah positif. Bagaimana kalau misalnya negatif 5? Negatif 5 pasti hasilnya adalah 5 juga. Oke, gampang kan? Sekarang kita ke contoh soal. Tentukan hasil dari yang pertama, mutlak 2 ditambah mutlak negatif 3 itu sama dengan berapa? Nah, cara kerjanya itu kita lihat dulu ini. Yang pertama, mutlak 2 itu pasti hasilnya kan 2. Kemudian mutlak 3 negatif 3 itu hasilnya berapa? 3 juga kan? Atau menjadi positif 3. Berarti di sini hasilnya adalah 5. Sekarang yang kedua, mutlak negatif 1/2 kita akan kalikan dengan mutlak negatif 4. Mutlak negatif 1/2 itu kan pasti hasilnya adalah positif. Berarti di sini 1/2 kita kalikan dengan 4, karena hasil dari mutlak negatif 4 itu adalah 4. Positif 4 itu sama dengan 4/2. 4/2 itu berapa? 2. Jadi contoh soalnya seperti ini. Gunakan definisi untuk menentukan nilai mutlak berikut. Yang pertama, tentukan mutlak X plus 2 untuk X bilangan real. Yang kedua, tentukan mutlak 2X kurang 3 untuk X bilangan real. Jadi cara jawabnya itu adalah kan nilai mutlak itu ada dua kemungkinan, ya. Ada kemungkinan pertama itu nilainya adalah dirinya sendiri, ya, dirinya sendiri atau tetap X tambah 2. Yang kedua itu adalah dia negatif atau dikalikan negatif jika dia X-nya kurang dari 0. Nah, jadi kemungkinan pertama dulu. Kalau kemungkinan pertama, mutlak X tambah 2 itu nilainya adalah dirinya sendiri, yaitu X tambah 2. Jika kita perhatikan yang ini, X tambah 2 itu lebih dari sama dengan 0. Nah, ini bisa kita tulis X lebih dari sama dengan negatif 2. Kenapa bisa negatif 2? Cara gampangnya yaitu karena positif 2
itu nilainya adalah negatif X tambah 2 jika X tambah 2 kurang dari 0. Bisa kita tulis X kurang dari 0. Nah, ini bisa kita tulis, ini yang di dalam sini kita kalikan negatif sehingga bisa menjadi negatif X dikurang 2 ya. Sekarang yang kedua. Soal yang kedua adalah mutlak 2X kurang 3. Mutlak 2X kurang 3 kan ada 2 juga kemungkinan, maka kita jawab mutlak 2X kurang 3 itu sama dengan dirinya sendiri dulu yang berada dalam mutlak itu, yaitu 2X kurang 3 jika 2X kurang 3 itu lebih dari sama dengan 0 atau 2X lebih dari sama dengan positif 3. X lebih dari sama dengan 3/2. Kemudian yang kemungkinan kedua yaitu 2X kurang 3 sama dengan negatif 2X kurang 3 jika 2X kurang 3 itu lebih dari sama dengan 0, 2X lebih dari sama dengan 3, kemudian X lebih dari sama dengan 3/2. Atau ini bisa kita tuliskan, kita kalikan negatif 2X ditambah 3, atau bisa juga ditulis 3 dikurang 2X jika X-nya lebih dari sama dengan 3/2. Bagaimana? Gampang kan? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa belajar, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Semoga video yang saya berikan bisa bermanfaat dan membantu kalian.